Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Karafi Muzain Haramedelsi, saya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah Riau, kelas 24 dengan NIM 240402141. Di sini saya ingin membuat tugas akhir, yaitu membuat sebuah studi kasus berbasis Java ya, dengan desain, yaitu JForm. Nah, di sini sebelum saya membuat desain juga, saya akan membuat di database-nya melalui command prompt. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Oke, sini cek kan kita sudah di B karena SMPP saya beralih. Langsung saja kita cd SMPP SQL saja, kita SQL menu root. Oke, masuk. Sekarang kita bikin database create, create database. Nah, di pinjol aja ya, karena saya ingin membuat studi kasusnya itu pinjol. Oke, misalnya titik koma jangan lupa. Oh salah, sorry, ini kurang A saja. Oke, langsung ini katanya query oke, berarti kan sudah dibuat. Coba kita tengok kita beda dulu. So data bahasa. Oh iya, jangan lupa juga. Astaga, maaf, masa diubah. Oke, tadi namanya ada pinjol ya, di sudah masuk. Nah, sekarang kita akan menggunakan database itu dengan cara use database-nya titik koma. Kita masuk kita dari non ke pinjol misalnya. Oke, di sini saya akan membuat table terlebih dahulu ya. Create table data pinjol. Berapa ini? Terus pertama jelas nama varchar 50, terus nama orang KTP. Nah, KTP itu varchar 50, kita jadikan primer key ya. Terus itu alamat varchar 250, terus ada nomor HP, kita juga varchar 250 juga, dan nomor HP ini 15 saja. Terus ada PGL gitu deh. Terus jumlah pinjaman untuk INT aja, lama pinjaman itu INT lagi. Lanjut ke jenis kelamin, varchar 250. Pekerjaan ntar aja 50 lagi. Status ini tuh kayak status terima atau enggak, status untuk persetujuan syarat pinjolnya itu status varchar 50. Nah, keluar nih ya, ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Oke, ada 10. Jadi kita tutup terus titik koma. Oke, sini query oke katanya. Oke, kita siap berarti. Kita coba tampilkan terus so tables. Sudah ada masuk table data pinjol jadi kan. Terus kita ingin pilih misalnya describe data pinjol. Oke,
Masuk sini ya, nama, nomor KTP, alamat, nomor HP, tanggal, jumlah pinjaman, nomor pinjaman, jenis kelamin, pekerjaan, dan status. Permerikinya itu nomor KTP ya. Oke, oke. Lanjut lagi ke desain. Oke, kita lanjutin yang tadi. Saya sudah membuat desainnya. Yang pertama itu ada nama. Nah, di sini saya buat desain untuk pinjaman online. Di sini ada yang namanya nama, yaitu apa namanya, GTX Bill. Terus ada jenis kelamin. Untuk ininya itu radio button. Saya grupkan. Ini sudah saya grupkan ya. Coba yang grup satu. Nah, untuk nomor KTP itu juga GTX Bill. Alamat itu text area. Untuk pekerjaan itu combo box. Pertama peminjaman itu GDET user yang ini. Combo pinjaman itu saya pakai uh, pakai Predator ya? Bukan. Pakai spinner. Oke, spinner. Kenapa pakai GTX Bill untuk jumlah pinjaman juga GTX Bill untuk setuju dengan syarat pinjaman online ini itu pakai um, apa namanya? Hmm, mana namanya ini? Pakai checkbox ya. Checkbox. Oke, ya betul. Nah, ini itu ada button-buttonnya, ada simpan, cari, edit, dan hapus. Nah, kita langsung saja masuk ke codingan si simpannya. Simpan di sini ada untuk format format tanggalnya yang jilid user tadi ya. Terus ini dia bakal menampilkan ini tanggal jam belum dipilih. Jika nih jika si usernya tadi itu tidak ada datanya, tidak ada dimasukin dalam sini. Selanjutnya itu ada jenis kelamin. Nah, itu ini R radio button pria selected. Pilih laki-laki atau perempuan. Nah, untuk status 7 syarat sesuai dengan syaratnya. Sini C saya setuju itu variabel yang sudah saya buat di setuju ini. Checkbox. Masalah. C setuju. Dia setuju, maka dia setuju. Kalau kita nggak baca setujunya, maka dia tidak akan setuju. Untuk koneksi database-nya seperti ini, class for name, kombinasi GDB driver, con, manager, get connection. Ini untuk database tadi itu pinjol ya. Nah, untuk import itu sendiri itu ada import connection, driver manager, resource set, statement, sebagai data format, dan G-option pen. Nah, untuk ini itu ada koneksi con, ada start, SQL, dan ls. Nah, kita lanjut untuk SQL ya, untuk query-nya. Di sini query-nya itu insert itu data pinjol, nama KTP, nama, nomor HP, alamat, pekerjaan, jenis kelamin, jumlah pinjaman, lama pinjaman, tanggal, status, nilai itu fee KTP, get text, fee nama, fee nomor HP, get text, fee alamat, pekerjaan. Nah, ini selected nih berarti dia itu pakai combo box. Kayak ini pekerjaan ini pakai combo box ya kan. Tidak get selected item. Nah, terus jenis kelamin, jumlah pinjam, tanggal pinjam, syarat. Ini untuk mengeksekusi dari sekali tadi. Start execute update. Ini untuk sesi yang ini tadi untuk bisa jalan ke koneksi. Nah, ini kalau udah kita klik nih apa ini button simpan ya, maka dia akan nah ini akan data baru disimpan. Nah, oke, mari kita tes saja langsung. Kita saya simpan terlebih dahulu ya. Oke, untuk namanya sendiri, kayak aja nama akun saya tadi itu Restu. Oke, untuk jenis kelamin itu pria. Ini cuma bisa satu aja ya. Ini bisa satu ini gara pakai radio button itu terus di group kan, button group button. KTP itu 12346 aja, ini sebagai contoh aja. Alamat Jalan Rimbo Panjang.
pekerjaan masih mahasiswa, tanggal peminjaman, oh sekarang aja tanggal 29. Oh, itu 29 Juli 2025. Untuk lama pinjaman ini per bulan ya, dari bulan ya. Jam selama dia pinjam selama 5 bulan. Nomor update sendiri 0812 jam 2025. Oke, jumlah pinjaman dia 120.000. Oke. Nah, di sini saya bilang tadi, kalau dia setuju, maka setuju. Sebenarnya saya bikin tidak di sini juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma supaya nggak bingung aja. Jadi misalnya kita pencet setuju, setuju. Kalau misalnya kita pencet apa nih, ya bakal tidak setuju. Nah, saya tidak setuju ya udah setuju aja dulu. Simpan. Oh, data berhasil disimpan. Nah, selanjutnya kita cek di apa namanya Google. Awas PWP min. Hmm, pinjol tadi ya. Nah, sini tadi itu nama restu, nomor KTP ini, dan alamat jalan bingung pajang, nomor HP, tanggal, pengiriman, laki, penunjang 6 bulan, pekerjaan mahasiswa, 1 setuju. Oke. Nah, itu simpannya mungkin kayak gitu aja kan. Langsung kita ke button cari. Dan cari sendiri di sini ada ya sama tadi, ada koneksi, ada CL cari berdasarkan KTP. Misalnya saya buat itu berdasarkan nomor KTP ya. Jadi sini query select from data pinjol, pinjol di mana nomor KTP dengan P. Pilih nomor KTP. Nah, ini juga sama kayak tadi untuk masuk ke sistem. Nah, langsung dah. Pilih tuh. Jika sebentar, ya maaf. Di sini lanjut aja tadi if. If ketika dia menemukan query tadi, saya sudah jelasin bahwa string KTP-nya untuk mengambil nilai dari KTP ini. Oke, nilai variabel KTP yang ini. Oke, lanjut. Nah, jika ini ketemu tadi yang ini, ini, maka dia akan menampilkan nama, IP, dan sampai akhir di sini. Jika ditemukan, maka ini dia akan menampilkan data ditemukan. Kalau tidak, jika tidak ditemukan, maka dia akan menampilkan masih dialog yaitu data tidak ditemukan. Oke. Untuk edit, cari mungkin di situ aja kalau untuk edit seperti ini. Sama sebenarnya kayak tadi, cuman bedanya di ini aja sih sebenarnya. Aneh. Tadi kan insert, sekarang update data pinjol set nama udah macam ini semuanya. Sama sebenarnya kayak yang si simpan tadi. Jika bahasa dikeluari, maka dia akan menampilkan data bahasa dikeluari. Jika tidak, maka data tidak ditemukan untuk diedit. Kan kita ambilnya ini setelah sudah kita cari kan. Cari. Jika tidak ditemukan data untuk diedit, maka dia akan nampilkan kayak gini. Nah, sebenarnya untuk hapus. Untuk hapus sendiri itu terbilang cukup. Ya, karena kan begini aja. Dia ngambil nomor KTP ya. Oh ya, ini if jika nol, jika nggak ada apa, nomor KTP nggak ada, maka dia akan memilah masukkan nomor KTP yang ingin dihapus. Kembali, terus dia ingin konfirmasi. Nanti konfirmasi, apakah kamu yakin ingin menghapus data ini? Terus kalau kita konfirmasikan, tulis no option, maka dia akan jalan ini query nih, yaitu ini udah bagus tadi ya. SQL delete from data pinjol where no KTP, no KTP, eksekusi dia langsung eksekusi dari SQL ini tadi. Nah,
Maka ketika sudah dihapus, dihapus tadi, dia bakal mengkosongkan apa namanya input yang tadi. Terus saya hapus, bakal mengosongkan semua input setelah dihapus. Barulah ketika ini yang ada kan nomor KTP bukan nomor KTP yang salah gitu kan, dia itu bakal menampilkan data dengan nomor KTP tersebut tidak ditemukan. Nah, maksudnya kita coba ya. Hmm, mana tadi? Kita coba hapus deh. Kita coba untuk mencari dulu. Tadi saya coba simpan kan, cari sekarang. Nomor KTP tadi sudah 345. Cari. Itu data tidak ditemukan kalau kita salah menginput nomor KTP-nya. Itu memang ada gitu kan. Yang itu 11345678678. Cari. Tuh, dia bakal mengambilkan data ditemukan. Nomor restu, alamat lebih panjang, pekerjaan mahasiswa, status syarat, setuju, cuma nyaman. Nah, sekarang aku ingin editnya. Kita ingin edit si zaman aja dulu. Dan ini namanya Yanto. Yanto dan punya 10 bulan. Yang tadi awalnya si Restu, sekarang namanya Yanto. Yang punya zaman itu yang awalnya 5 bulan, sekarang menjadi 10 bulan. Oke, langsung saja kita edit. Boom. Kata bahasa diperbarui. Jadi nama Restu sekarang menjadi Yanto dan ini calon pinjaman 10 bulan. Oke. Untuk hapusnya sendiri itu ya cukup tinggal kita ini sih. Misalnya nih, kita kosong nih, kita ingin langsung dari chat aja ya. Ini anggapnya kosong. Nah, kita ini salah deh, jaringan 14567. Seharusnya 8 kan. Terus mulai rekening yang data ini, yes. Data dengan nomor data tersebut tidak ditemukan. Sudah saya bilang kayak tadi ya. Kalau kita sampai betul nih 13558, kalau kita klik hapus, apakah rekening yang menguasai data ini kita yes, maka dia bakal data pasal dihapus. Oke, tuh. Dia bakal mengkosongkan uh, inputan tadi karena ada yang ya ini kosong semua kan input status ini masuk tag if rows tuh jika harus nol data berhasil dihapus maka dia akan mengkosongkan inputan tadi. Kita coba cek tadi kan namanya Yanto ya. Yanto apakah udah ada? Oke, sekarang dia sudah hilang Yanto dari tabel ini. Nah, mungkin ya sampai segitu saja untuk kasus studi kasus pinjaman online ini yang berbasis Gform ya, Java Form. Oke, sampai situ aja penjelasan saya terus review singkat ini. Kalau ada salah data atau salah pernah salah informasi gitu kan, saya mohon maaf gitu. Oke, oke sampai situ aja dulu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutin yang tadi. Saya sudah membuat di sana yang pertama itu ada nama. Nah, di sini saya buat desain untuk pinjaman online. Di sini ada yang namanya nama, yaitu apa namanya GTextField. Terus ada jenis kelamin. Untuk ininya itu radio button. Saya grupkan. Ini sudah saya grupkan ya. Button grup satu. Nah, untuk nomor KTP itu juga GTextField. Alamat itu text area. Untuk pekerjaan itu combo box. Pertama peminjaman itu GDET user yang ini. Pertama pinjaman itu saya uh, pakai Predator ya? Bukan. Pakai spinner. Oke, spinner. Kenapa pakai GTextField untuk jumlah pinjaman juga GTextField untuk setuju dengan syarat pinjaman online ini itu pakai um, apa namanya? Hmm, mana namanya ini?
pakai checkbox ya, checkbox. Oke, ya betul. Nah, ini itu ada button-buttonnya, ada simpan, cari, edit, dan hapus. Nah, kita langsung saja masuk ke codingan si simpannya. Simpan di sini ada untuk format format tanggalnya yang jilid user tadi ya. Terus ini dia bakal menampilkan ini tanggal jam belum dipilih. Jika nih jika si usernya tadi itu tidak ada datanya, tidak ada dimasukin dalam sini. Selanjutnya itu ada jenis kelamin. Nah, itu ini R radio button pria selected. Pilih laki-laki atau perempuan. Nah, untuk status 7 syarat seluruh dengan syaratnya. Sini C saya setuju itu variabel yang sudah saya buat di setuju ini. Checkbox. Masalah. C setuju. Dia setuju, maka dia setuju. Kalau kita nggak baca setujunya, maka dia tidak akan setuju. Untuk koneksi database-nya seperti ini, class for name, kombinasi GDB driver, con, manager, get connection. Ini untuk database tadi itu pinjol ya. Nah, untuk import itu sendiri itu ada import connection, driver manager, resource set, statement, sebagai data format, dan G-option pen. Nah, untuk ini itu ada koneksi con, ada start, SQL, dan MS. Nah, kita lanjut untuk SQL ya, untuk query-nya. Di sini query-nya itu insert itu data pinjol, nama KTP, nama, nomor HP, alamat pekerjaan, jenis kelamin, jumlah pinjaman, lama pinjaman, tanggal, status, nilai itu fee KTP, get text, fee nama, fee nomor HP, get text, fee alamat, jenis pekerjaan. Nah, ini selected nih berarti dia itu pakai combo box. Kayak ini pekerjaan ini pakai combo box ya kan. Tidak get selected item. Nah, terus jenis kelamin, jumlah pinjam, tanggal pinjam, syarat. Ini untuk mengeksekusi dari sekali tadi. Start execute update. Ini untuk sesi yang ini tadi untuk bisa jalan ke koneksi. Nah, ini kalau udah kita klik nih apa ini button simpan ya, maka dia akan nah ini akan data baru disimpan. Nah, oke, mari kita tes saja langsung. Kita saya simpan terlebih dahulu ya. Oke, untuk namanya sendiri, kayak aja nama kawan saya tadi itu Restu. Oke, untuk jenis kelamin itu pria. Ini cuma bisa satu aja ya. Ini bisa satu ini gara pakai radio button itu terus di grup kan, button group button. KTP itu 12345 aja, ini sebagai contoh aja. Alamat Jalan Rimbo Panjang. Pekerjaan masih mahasiswa. Tanggal peminjaman, oh sekarang aja tanggal 29. Oh, itu 29 Juli 2005. Untuk lama pinjaman ini per bulan ya, dari bulan ya. Jam selama dia pinjam selama 5 bulan. Nomor update sendiri 0812 jam 2005. Oke, jumlah pinjaman dia 120.000. Oke. Nah, di sini saya bilang tadi, kalau dia setuju, maka setuju. Sebenarnya saya bikin tidak di sini juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma supaya nggak bingung aja. Jadi misalnya kita pencet setuju, setuju. Kalau misalnya kita pencet apa nih, ya bakal tidak setuju. Nah, saya tidak setuju ya udah setuju aja dulu. Simpan. Oh, data berhasil disimpan. Nah, selanjutnya kita cek di apa namanya Google. Awas PWP min. Pinjol tadi ya. Nah, sini tadi itu nama restu, nomor KTP ini, dan alamat jalan Bumi Pajang, nomor HP, tanggal, pengiriman, laki, peminjam 6 bulan, pekerjaan mahasiswa, 107. Nah, itu simpannya mungkin kayak gitu aja kan. Langsung kita ke button cari.
Dan cari sendiri di sini ada sama tadi, ada koneksi, ada cari berdasarkan KTP. Misalnya saya buat itu berdasarkan nomor KTP ya. Jadi sini query select from data pinjol, pinjol di mana nomor KTP dengan P, nomor KTP. Nah, ini juga sama kayak tadi untuk masuk ke sistem. Langsung dah, itu tuh. Jika sebentar, ya maaf. Di sini lanjut aja tadi if ketika dia menemukan query tadi, saya sudah jelasin bahwa string KTP-nya untuk mengambil nilai dari KTP ini. Oke, nilai variabel KTP yang ini. Oke, lanjut. Nah, jika ini ketemu tadi yang ini, ini, maka dia akan menampilkan nama, IP, dan sampai akhir di sini. Jika ditemukan, maka ini dia akan menampilkan data ditemukan. Kalau tidak, jika tidak ditemukan, maka dia akan menampilkan dialog yaitu data tidak ditemukan. Oke. Untuk edit, cari mungkin di situ aja. Kalau untuk edit seperti ini, sama sebenarnya kayak tadi, cuman beda di ini aja sih sebenarnya. Aneh. Tadi kan insert, sekarang update data pinjol set nama udah macam ini semuanya. Sama sebenarnya kayak yang si simpan tadi. Jika bahasa dikeluari, maka dia akan menampilkan data bahasa dikeluari. Jika tidak, maka data tidak ditemukan untuk diedit. Kan kita ambilnya ini setelah kita cari kan. Jika tidak ditemukan data untuk diedit, maka dia akan nampilkan kayak gini. Nah, sebenarnya untuk hapus. Untuk hapus sendiri itu terbilang cukup ya. Karena kan begini aja, dia ngambil nomor KTP ya. Oh ya, ini if jika nol, jika nggak ada apa, nomor KTP nggak ada, maka dia akan membilang masukkan nomor KTP yang ingin dihapus. Kembali, terus dia ingin konfirmasi. Nanti konfirmasi, apakah kamu yakin ingin menghapus data ini? Terus kalau kita konfirmasikan, tulis no option, maka dia akan jalan ini query nih, yaitu ini udah bagus tadi ya, SQL delete from data pinjol where no KTP, no KTP, eksekusi dia langsung eksekusi dari SQL ini tadi. Nah, maka ketika sudah dihapus tadi, dia bakal mengkosongkan apa namanya input yang tadi. Terus saya hapus. Kalau mengosongkan semua input selalu dihapus. Barulah ketika ini yang ada kan nomor KTP nomor KTP yang salah gitu kan. Dia itu bakal ambilkan data dengan nomor KTP tersebut tidak ditemukan. Nah, maksudnya kita coba ya. Mana tadi? Kita coba hapus deh. Kita coba untuk mencari dulu. Tadi saya coba simpan kan, cari sekarang. Nomor KTP tadi sudah 345. Cari. Itu data tidak ditemukan kalau kita salah menginput nomor KTP-nya. Itu memang ada gitu kan. Yang itu 11345678678. Cari. Tuh, dia bakal mengambilkan data ditemukan. Nomor restu, alamat lebih panjang, pekerjaan mahasiswa, syarat, setuju, cuma nyaman. Nah, sekarang aku ingin editnya. Kita ingin edit si zaman aja dulu. Dan ini namanya Yanto. Yanto dan pemilihan perubahan yang tadi awalnya si restu, sekarang namanya Yanto, yang zaman itu
yang awalnya 5 bulan sekarang menjadi 10 bulan. Oke, langsung saja kita edit. Boom, kata bahasa diperbarui. Jadi nama Restu sekarang menjadi Yanto dan ini tanggal pinjaman 10 bulan. Oke, untuk hapusnya sendiri itu ya cukup tinggal kita ini sih. Misalnya nih, kita kosong nih, kita ingin langsung dari maka CP aja ya. Ini anggapnya kosong. Nah, kita ini salah deh, jaringan 14567. Seharusnya 8 kan. Terus mulai rekening nomor data ini, yes. Data dengan nomor data tersebut tidak ditemukan. Sudah saya bilang kayak tadi ya. Kalau kita sampai betul nih 135,8, kalau kita klik hapus, apakah rekening yang nomor data ini kita yes, maka dia bakal data pasal dihapus. Oke, tuh. Dia bakal mengkosongkan uh, inputan tadi karena ada yang ya ini kosong semua kan input status. Ini masuk tag if rows tuh. Jika harus di nol, data berhasil dihapus. Maka dia akan mengkosongkan inputan tadi. Kita coba cek, tadi kan namanya Yanto ya. Yanto apakah udah ada? Oke. Sekarang dia sudah hilang Yanto dari tabel ini. Nah, mungkin ya sampai segitu saja untuk studi kasus pinjaman online ini yang berbasis JFOM ya, Java Form. Oke, sampai situ aja penjelasan saya terus review singkat ini. Kalau ada salah data atau salah pernah salah informasi gitu kan, saya mohon maaf gitu. Oke, oke sampai situ aja dulu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.